Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Video kali ini kita ngomongin Presiden Jan Cokers, yaitu Pak Sujiwo Tejo. Saya termasuk orang yang sedikit ngefans sama yang bersangkutan, karena beliau ini adalah seorang budayawan dan perkataannya itu penuh dengan hikmah. Ya, cuman kalau misalkan ngobrol tentang agama, ya kelihatan ngawurnya seperti ini. Jadi saya sudah melihat beberapa videonya Sujiwo Tejo ini, dan kalau misalkan kita ini bedah satu persatu, menarik untuk dibedah. Dalam pengertian Sujiwo Tejo ini sangat tidak mengetahui perkara agama sama sekali. Nah, terlepas dari itu ya, kita lihat dulu bahwa beliau ini adalah orang yang secara hikmah itu sangat dalam sekali. Jadi ilmu kebijaksanaannya itu baik sekali, bagus sekali. Kemudian ilmu ketimurannya juga bagus. Pengetahuan tentang perwayangan ya sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Tapi kalau sudah berbicara tentang Tuhan, ini ngawur. Di dalam video-video yang di dalam bagian awal videonya itu mengatakan Tuhan itu saya lebih suka membayangkan seperti perempuan karena ada rahim dan lain sebagainya. Gilanya lagi siapa itu Habib Ja'far ya. Habib Ja'far itu membenarkan juga di tengahnya. Nah, cuman masalahnya kita bukan pada yang itu sekarang. Kita akan membicarakan bagaimana Sujiwo Tejo ini mengatakan bahwa Tuhan itu ya tidak perlu dibela. Tatkala Tuhanmu dihina, itu tidak perlu ada pembelaan sebetulnya. Dengan dalil, dengan alasan, hujahnya itu karena Allah itu sang kholik atau Tuhan itu sang kholik. Kenapa kholik itu harus dibela begitu? Nah, ini adalah perkataan Sujiwo Tejo yang mana ini ngawur sekali perkataan itu ya. Ini keperkataan kayak perkataan orang-orang yang baru belajar kebijaksanaan 2 atau 3 hari begitu. Langsung semua kan sok bijaksana ya. Tuhan itu kan yang menciptakan kita. Dia itu kan kuat, yang maha melihat, maha menguasai, maha mendengar. Kemudian ketika dia itu dihina, dia tahu pasti bahwa dia dihina. Kalau dia mau untuk menyiksa orang yang menghinanya, maka dia akan menyiksa. Kita gak usah ikut-ikutan begitu. Nah, makanya tidak dihina juga kan berarti Tuhan itu maha rahmat, maha rahim begitu, welas kasih dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya ya ideologi seperti ini kan perkataan itu bersumber dari bisikan hati kebanyakannya itu ya. Jadi bisikan hati dulu kemudian baru diucapkan. Nah, bisikan hati itu biasanya dari pengetahuan. Nah, pengetahuan itu didapatkan dari mana? Dari apa yang dia baca ya, baik itu dari buku atau dari lingkungan. Nah, jadi apabila ada orang seperti ini, Sujiwo Tejo ini mengeluarkan perkataan sedemikian rupa bahwa menghina Tuhan itu tidak perlu dibela. Nah, dalam pengertian apabila ada orang menghina Tuhan, Tuhan itu tidak perlu dibela, ini saya langsung melihat apa sebetulnya yang sehari-hari dibaca atau dengan siapa sebetulnya Sujiwo Tejo ini bergaul sehari-harinya. Itu langsung kelihatan tuh orang-orangnya seperti apa. Jadi sebelum kita masuk kepada hukum ya, kita melihat bahwa hal seperti ini sudah lumrah pada agama Kristen. Jadi Tuhan dihina kemudian tidak ada reaksi dari penganut agamanya, ini sudah lumrah sekali terjadi di agama Kristen. Nah, kita bisa melihat misalkan bagaimana Yesus itu dijadikan prank ya. Ada acara seperti Just for Love ya, yang ketawa-ketawa itu kan ada sketch di mana Yesus itu digambarkan begitu sebagai seorang laki-laki yang banyak sekali jenggotnya, kemudian main-main ke taman begitu ya, kadang-kadang pakai skateboard, kadang-kadang itu diangkat pakai crane begitu, jadi kelihatan bisa terbang dan lain sebagainya. Dan itu menjadi bahan tawaan, menjadi bahan olokan, padahal sosok Yesus ini di agama Kristen itu kan sosok sentral begitu. Itu yang nomor 1 malah. Bukan nabi, itu sudah jadi Tuhan begitu bagi orang-orang Kristen. Cuman apakah ada respon pada mereka? Tidak. Dan kita ini bisa melihat bagaimana seperti responnya Andrew Tate ya. Tatkala dia itu mau masuk Islam, ya kita katakanlah karena zahirnya memang dia masuk Islam, dia itu mengatakan satu-satunya agama yang masih menjaga harga dirinya itu adalah agama Islam. Karena kenapa? Karena tatkala agama Islam itu dihina, ya jangankan Tuhannya yang dihina, nabinya yang dihina itu akan mendapat banyak sekali masalah.
akan terdapat blacklist, kemudian bahkan sampai terdapat ancaman-ancaman secara fisik dan secara verbal begitu. Itu akan dialami oleh orang yang berani-berani menghujat simbol kesucian agama Islam, baik itu nabinya atau Tuhannya atau selainnya, kitab sucinya. Kristen di lain pihak itu tidak memiliki hal itu. Jadi kata Andrew Tate itu, kamu bisa jalan-jalan di kota New York dengan tulisan Jesus is gay begitu. Ya, dengan tulisan seperti itu di belakang. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini kan mencontohkan perkataan begitu. Nah, kemudian kamu gak bakalan diapa-apai, dalam pengertian gak bakalan ada yang marah. Tapi kalau kamu mengatakan hal itu kepada nabinya umat muslim, maka kamu akan mendapat banyak masalah. Seketika itu juga kamu sudah bisa kelar hidup kamu begitu, kalau kamu berani-berani seperti itu. Nah, ini memang fakta ya. Dia itu orang membaca keadaan, orang cerdas begitu. Ini faktanya memang seperti itu. Yang masih punya dignity terhadap keagamaan itu ya kita orang Islam. Nah, tiba-tiba Pak Sujiwo Tejo ini, Presiden Jan Jukers, itu ngomong demikian ya. Kalau misalkan dikatakan ibumu lonte begitu, itu kita marah. Ya, tapi kalau Tuhan dikatakan HBCDE begitu, ya ngapain marah? Ya, karena dia Tuhan kok, dia Khalik kok. Nah, ini perkataan nggak pakai mikir ya. Perkataan ini nggak pakai mikir. Kenapa? Karena istidlal. Jadi antara dalil dengan madlulnya itu, wajhud dalalahnya itu nggak nyambung. Jadi hal ini misalkan pernah dikatakan oleh orang-orang musyrikin tatkala di Madinah begitu ya. Tatkala Rasulullah SAW itu menggalang dana untuk peperangan, itu kan orang-orang musyrikin itu yang munafik begitu, yang munafikin itu sampai mengatakan, katanya Muhammad ini dekat dengan Allah, tapi masalah sedekah kok masih minta begitu. Jadi kan logikanya begini, kalau misalkan Allah itu maha kaya, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha memiliki segalanya, lah kenapa Nabi Muhammad SAW itu kalau mau perang harus minta bantuan dulu kepada sahabatnya begitu. Ya, mau perang itu harus ngumpulin dana dulu, sampai Sidna Abu Bakar itu harus mengambil seluruh hartanya, kemudian Sidna Umar mengambil setengah hartanya. Lah kalau logikanya itu Allah yang maha pemilik dan maha mengetahui, berarti Allah mengetahui perbuatan itu atau kejadian itu, dan Allah mengetahui bahwa Rasulullah SAW sedang membutuhkan hal itu, ya kan Rasulullah tinggal minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kan polanya nggak seperti itu. Makanya ada ayat may yuqridillaha qardhan hasanan, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang bagus, dengan pinjaman yang baik. Jadi kan ini meminjamkan begitu. Nah, ini muamalah. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala per se, itu nggak ada hukum, nggak ada apa, karena perbuatan kita pun semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita melihat kepada syariat, urusannya itu sudah syariat. Muamalah itu urusannya sudah muamalah. Jadi tatkala karena Allah Subhanahu Wa Taala ini memiliki adat-adat ya, yang kita itu harus tunduk padanya, mau nggak mau kita sudah lahir di dunia dengan keadaan seperti ini, dan sebelum kita lahir aturan-aturan agama sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita itu tidak hidup di ruang hampa, di ruang kosong. Kita itu hidup pada keadaan satu titik yang mana ini hasil akumulasi hidup orang tua kita semua. Ini sudah selesai agama tuh, kehidupan itu realitanya begini adanya. Itu harus kita terima begitu ya. Ini makanya ikhlas, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu kan harus kita terima dengan baik, dengan benar. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu menerima semua aturan syar'i, termasuk di dalamnya itu yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Dan di antara hubungan syar'i itu atau hukum syar'i itu apa? Sedekah, ya, zakat dan lain sebagainya. Meskipun kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kaya. Jadi kalau pola pikirnya kayak Sujiwo Tejo seperti itu, ini pemikiran orang yang nggak pernah belajar syariat. Kalau gitu ya udah, berarti nggak usah ada sholat juga begitu. Ngapain Allah disembah? Karena dia itu nggak butuh disembah. Memang betul, itu kan di dalam pelajaran tauhid seperti itu. Allah tidak perlu disembah, iya. Allah ghaniyun anil alamin, iya. Wa kullu syai'in muftaqirun lahu. Begitu, semua perkara itu membutuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lawang pada kenyataannya kok ada orang tidak merasa butuh, beda maknanya. Jadi Pak Sujiwo Tejo ini kalau sedang ngobrolin wayang luar biasa bagusnya. Kalau lagi ngobrolin wayang itu keren ya. Saya sampai terpana. Itu ada kata-kata yang saya sampai sekarang ingat dari Pak Sujiwo Tejo itu. Zaman dahulu katanya kambing itu masih bisa diikat dengan
tali ya. Sekarang juga kambing masih bisa diikat dengan tali, tapi manusia sudah berbeda. Dulu bisa diikat dengan perkataan, sekarang manusia sudah tidak bisa diikat dengan perkataan begitu. Itu kan perkara-perkara seperti itu menakjubkan begitu ya, wow begitu. Kalau untuk saya ini bikin takjub, tapi perkara-perkara kayak gini tiba-tiba ngobrolin kotoran begitu ya di podcast disembahkan kepada Tuhan, ya apa sih? Kalau ini makanya Deddy Kok Buzzer ini bermasalah juga. Jadi program login itu sebetulnya apa? Yang mau disampaikan itu apa? Ya, saya juga nggak tahu lah. Nanti kita bahas mungkin itu di lain kesempatan. Jadi apa yang saya lihat begitu, Pak Sujiwo Tejo ini tidak mengerti sama sekali tentang syariat. Akhirnya nilai-nilai kebudayaan atau nilai-nilai esensi pada ketuhanan kok dipakai ke dalam syariat. Jadi kalau di dalam syariat Tuhan kita itu dihina, kemudian kita marah, ya memang itu marahnya marah syar'i. Makanya ada bughdun fillah, ada marah karena Allah. Begitu. Jangankan Allah, Tuhan kita yang dihina, nabinya dihina, ya kita itu marah. Ulama yang dihina ya kita itu marah. Merendahkan ulama pun kita itu akan marah, karena itu termasuk apa? Bughdun fillah begitu. Memangnya Rasulullah itu nggak pernah marah? Ya sama. Jadi marah itu ada syariatnya, sabar juga ada syariatnya. Jangan sampai sudah tua seperti Presiden Jan Cukers, tapi ilmu syariat paling dasar pun dia nggak punya. Belajar yang betul ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.